Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya selaku mahasiswa Universitas Muria Kudus menganalisis kasus korupsi Angelina Sondah dalam dimensi moral sistem informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Laili Fitrotundina dengan NIM 2022-12080. Kelas Akuntansi 2B Universitas Muria Kudus. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk selanjutnya, 1. Perkenalan kasus. Judul kasus, suap dalam proyek Wisma Atlet Palembang. 2. Validasi kasus. Yang pertama, kasus ini saya temui di laman Berita Kompas Jakarta dan dibawakan oleh channel Berita 1 pada platform YouTube. Yang kedua, kasus ini berhasil diungkap oleh KPK dan berhasil menemukan titik terang pada tanggal 3 Februari 2012. Angelina Sondah, mantan anggota DPR fraksi Demokrat, mengaku hanya dimanfaatkan oleh M. Nazarudin dalam pengaturan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional. Pengakuan Angie itu terungkap saat ia menjadi saksi kasus korupsi yang menjerat Nazarudin di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Angie mengatakan hanya menjalankan perintah Nazarudin, termasuk mengatur anggaran sejumlah proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu siang, jaksa dari KPK mendakwa Nazarudin menerima fee dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya terkait sejumlah proyek pemerintah di Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 senilai 40,37 miliar rupiah. Dalam kesaksiannya, Angie mengatakan semua perintah Nazarudin yang dilakukannya sudah sepengetahuan mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Oleh saudara Agus Karyanto untuk pengajuan nilai HPS semua karyawan dan semua pimpinan. Iya. Waktu di situ pimpinan DPR ada Mbak Mudi. Jadi caleg yang terpilih dikumpulkan di puncak. Padahal juga anggota bangga, Pak. Iya, udah jadi saya ini kan udah jadi kayak seperti debu di bawah kesetnya Bapak. Bapak mau pergi apa aja saya. Bukan Pak, tapi kan maksudnya saudara menanyakan apakah saya mengetahui uang yang ada di Kongres gitu. Sedangkan saya tidak tahu itu urusan Bapak. Itu ibas. Ibas kolok maksudnya. Jadi menurut saudara tidak diatur sesuai dengan pembahasan, ya mungkin pembahasan mereka yang di tingkat tinggi lah ya, kami hanya melaksanakan. Selanjutnya, nomor ketiga, deskripsi kasus. Sebelum memasuki dunia politik, Angie adalah seorang wanita yang berkompetisi secara ekstensif dalam kontes kecantikan. Pada tahun 1993, ia memenangkan Outstanding Effort in March, Textile and Design and Sculpture Presbyterian Ladies College, Sydney, and Certificate of Merit in Chemistry and Armidale Public High School, Armidale, and NSW pada tahun 1994 dan juara ketiga Putri Ayu Manado pada tahun 1995. Angelina Sondah, mantan anggota DPR fraksi Demokrat, mengakui hanya dimanfaatkan oleh M. Nazarudin dalam pengaturan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional. Pengakuan Angie itu terungkap saat ia menjadi saksi kasus korupsi yang menjerat Nazarudin di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Angie mengatakan hanya menjalankan perintah Nazarudin, termasuk mengatur anggaran sejumlah proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. Sidang yang digelar
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu siang jaksa dari KPK mendakwa Nazarudin menerima fee dari PT Citra Graha Indah dan PT Nindya Karya terkait sejumlah proyek pemerintah di Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 senilai 40,37 miliar rupiah. Dalam kesaksiannya, Enji mengatakan semua perintah Nazarudin yang dilakukannya sudah mengetahui mantan Ketua Umum Anas Purbaningrum dan Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Studi kasus yang saya analisis termasuk ke dalam dimensi apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan. Jelaskan, apakah peraturan berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Cari informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan jelaskan, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut. Selanjutnya, dimensi moral terkait kasus ini. Dimensi moral yang saya temui dalam kasus ini adalah masalah akuntabilitas, liabilitas, pengendalian, dan integritas. Akuntabilitas sendiri memiliki arti ciri-ciri dari sistem atau institusi sosial. Artinya, mekanisme sebagai penentu siapa yang melakukan tindakan tanggung jawab sebagai konsekuensi. Dalam kasus ini, artian dari akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi. Liabilitas atau kewajiban adalah ciri-ciri sistem politis di suatu tempat. Badan hukum mengambil keputusan dengan memberi izin kepada pelaku untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan, memperbaikan hukuman kepada politis agar memberikan efek jera. Pengendalian mengacu pada kasus tersebut, sudah sepantasnya kita memiliki pengendalian dan batasan atas menyikapi kasus tersebut. Di kasus ini, pengendalian dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem sehingga anti korupsi dan kampanye menyebarkan nilai integritas. Integritas yaitu salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat. Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai kode etik tempat kerja, masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai itu adalah jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, berani peduli. Ya, setelah melakukan upaya peninjauan kembali, Hakim Mahkamah Agung akhirnya memotong hukuman Angelina Sondah menjadi 10 tahun penjara. Hukuman ini masih lebih berat dibandingkan dengan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tipikor, yakni 4,5 tahun penjara. Terpidana kasus suap proyek Kemenpora dan Kemendiknas yang juga mantan politikus Partai Demokrat, Angelina Sondah atau Enji, mendapatkan potongan masa tahanan dari 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Majelis peninjauan kembali Mahkamah Agung yang diketuai Hakim Agung Syarifuddin mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan Putri Indonesia ini. Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta, Enji dihukum 4,5 tahun penjara pada tahun 2012 lalu. Vonis 4,5 tahun penjara ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta beberapa bulan setelahnya. Di tingkat kasasi, majelis hakim yang diketuai Artijok Alkosar secara mengejutkan menaikkan hukuman mantan politisi Demokrat ini 3 kali lipat menjadi 12 tahun penjara dan menyita seluruh harta Enji dengan total 39 miliar rupiah. Namun mantan Putri Indonesia ini terus mencoba keberuntungannya.
Ia mengajukan peninjauan kembali. Meskipun tidak dikabulkan seperti harapannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung akhirnya memotong hukumannya dan menyunat jumlah harta yang disita dari 12,5 miliar rupiah dan 2,5 juta dolar Amerika menjadi 2 miliar rupiah dan 1 juta dolar Amerika. Tim Liputan, Berita 1. Tindak hukuman dalam kasus ini, Angelina Sondah dihukum pada pengadilan tingkat pertama di tingkat pengadilan Tipikor Jakarta. Angie dihukum 4,5 tahun penjara pada tahun 2012 lalu. Vonis 4,5 tahun penjara ini dikuatkan oleh pengadilan tingkat Jakarta beberapa bulan setelahnya. Di tingkat kasasi, majelis hakim yang diketahui artikel Al-Kautsar secara mengejutkan menaikkan hukuman mantan politisi Demokrat ini 3 kali lipat menjadi 12 tahun penjara dan menyita seluruh harta Angie dengan total 39 miliar rupiah. Namun, mantan Putri Indonesia ini terus mencoba keberuntungannya. Ia mengajukan peninjauan kembali meskipun tidak dikabulkan seperti harapannya. Majelis Hakim Mahkamah Agung akhirnya memotong hukumannya dan menyunat sejumlah harta yang disita dari 12,5 miliar rupiah dan 2,5 juta dolar Amerika menjadi 2 miliar rupiah dan 1 juta dolar Amerika. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP mengurangi hukuman untuk koruptor. KUHP mengatur hukuman untuk koruptor pada pasal 603 hukuman merupakan pidana penjara dan denda. Pasal 603 KUHP yang harus mengatur sanksi pidana bagi orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi yang merugikan negara atau perekonomian negara. Pasal ini menyatakan perilaku dihukum penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya mencegah dan mengatasi kasus korupsi. 1. Peran masyarakat. Pantang terlibat tindak pidana korupsi, mulai dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menghindari korupsi bila diartikan jika ratusan jutaan rakyat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran, maka korupsi akan ditinggalkan. Berlatih untuk berintegritas, melaporkan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwajib. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus lebih tegas dan dalam mengusulkan atau memberikan tambahan hukuman untuk seorang koruptor agar terikat jera seperti hukuman mati, agar para koruptor benar-benar takut akan hal korupsi. Yang kedua, peran pemerintah, sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi. Kedua, pembinaan SDM. Ketiga, digitalisasi pemerintahan. Yang ketiga, peran dari diri sendiri. 1. Berperilaku jujur terhadap semua hal. Yang kedua, tanggung jawab. Misal, tentang pekerjaan harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga, disiplin tentang pekerjaan tepat pada waktunya saat jam kerja. Yang keempat, mandiri, tidak selalu ketergantungan pada orang lain. Yang kelima, kerja keras, bekerja dengan giat, hal itu akan membuat puas akan hasil sendiri. Yang keenam, berani berpihak kebenaran. Yang ketujuh, peduli, sesama manusia peduli saling membantu. Yang ketujuh, adil,
tidak curang saat memberikan keputusan walau itu menyangkut dengan masalah pribadi. Mbak Enji, mohon izin, kita kan lagi melakukan proses interogasi, tapi sebelum itu supaya pelapor atau yang dilaporkan tidak terlalu berat, kita agak ada pelatihan dari relax dulu ya. Mungkin bisa ikuti saya. Tarik nafas pelan-pelan, buang. Tarik lebih dalam lagi, buang perlahan. Gimana? Enak kan bisa menghirup udara bebas? Mungkin perlu mengingat kembali ya Mbak Enji bahwa dulu Mbak Enji adalah seorang anggota DPR. Betul. Betul, tapi sayang sekali harus dipenjara karena tersangkut kasus korupsi. Betul. Dari anggota DPR kemudian dipenjara. Menurut saya kayak kenapa sih harus korupsi gitu? Kan udah enak kerjanya cuma tidur doang. Saya kan udah ngikutin lah gitu. Waktu saya dapat kabar kalau Mbak Enji divonis 10 tahun. Jujur 12 tahun waktu itu. 12 tahun. Kan pertamanya 4,5, dibanding juga tetap 4,5, tapi Terus? naik di kasasi. Nah itu. Jadi 12, aku usaha PK, akhirnya turun ke 10. Tapi jadi 10 hasilnya. dijalanin. Itu yang bikin saya kaget. Kok bisa? Kenapa? Kenapa cuma 10 tahun? Bercanda. Bercanda. Tapi nggak apa-apa menurut saya Mbak Enji, karena kan setiap perjalanan hidup orang tuh pasti ada ceritanya dan ada hikmahnya. Termasuk Mbak Enji yang menurut saya sekarang sudah jadi positive vibes gitu kan, setelah melewati masa hukuman dan punya banyak kebiasaan baru akhirnya. Apa? Ya kan? Ya. Kayak iya kan, maksudnya sekarang bisa jadi ngecat tembok rumah sendiri. Oh iya. Bisa perbaiki pintu. Bener. Iya kan? Ayo, mau pakai kunci berapa? Ya kan, nah itu skor pun juga ada tuh, Itu nomor-nomornya. yang saya mau Gitu ya. bilang, kalau emang Mbak Enji punya skill tukang bangunan, saya pas banget pasti lagi kunci renov. Oh, ayo. Cuman gak usah khawatir, kalau proyek rumah saya emang gak bakal mangkrak kayak proyek Hambalang. Kenapa? Anak lu udah gede, anak gua baru 1 tahun, Sur. Ya sayang sama Benji, udah paling bener jadi artis aja lagi. Karena kalau orang-orang gabung partai pengen jadi pejabat, Mbak Enji gabung partai jadi tumbal para sahabat. Kenalan di DPR masih banyak. Kayaknya sih era saya sudah selesai. Nah, kalau masih ada yang kenal orang-orang di dalam, mending Mbak Enji kasih usulan bahwa semua bangku di gedung DPR itu mendingan dikeluarin aja semua. Kenapa? Ya, Nah, Karena orang kalau udah duduk di situ suka lupa diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.